tidak melanggar kitab gitu ya. Karena ada kitab versi Aram menuliskan Elohim sebagai Allah gitu ya, Allahu. Tapi L-nya satu ya, bukan L2. Bukan Allah tapi Allah gitu ya, Allah. Nah, soal bunyi akhir A atau O itu kan logat ya. Ada yang bilang Allahu, ada yang bilang Allah. Tergantung dia dialek mana. Termasuk nanti apakah dia akan menggunakan Eloah misalnya. Dalam bahasa Arab jadi ilah ya gitu. Itu kalau nanti dianggap secara bunyi, mungkin orang sulit bedakan antara L1 dan double L gitu ya. Bahkan kalau di video CP sendiri, seringkali di dalam bahasa agama sebelah ya L-nya satu sebenarnya. Tidak ada double L, ada beberapa ayat begitu. Kenapa? Karena dalam pandangan CP kan Allah itu the lah gitu ya, sang lah. Bukan nama diri gitu. Jadi nama dirinya bukan Al-nya bukan nama diri, nama dirinya LAH-nya. Itu pandangan CP ya. Kalau orang sebelah ya mungkin akan protes. Nah, sama kalau kita berkaitan dengan nama-nama ya kita minimal ya. Kita tahu sejarahnya gitu. Jadi nama Yesua itu sudah lama sebelum Sang Masiah hadir lahir sebagai manusia. Nama Yesua nampaknya sudah disebut sebagai Yesua. Sudah diterjemahkan sebagai Yesua. Ya seperti ini. Jadi PL Aramaik itu seharusnya sudah ada sejak tadi Targum tadi. Nanti kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, saya nanti akan cek di Targumnya. Ini kan teks PL-nya ya, bukan Targum ya. Jadi ini khusus kitabnya. Targum itu kan tafsirnya. Nanti kalau nanti saya dapat teksnya yang semoga yang original gitu ya. Karena Targum yang ada sekarang kan sebenarnya elektronik dan itu sudah dalam kitab Asuri gitu ya. Jadi yang kayak teks ekstrangilo seperti ini jadi tidak ada. Ya minimal nanti saya akan cek sebagai materi tambahan dari video atau pelajaran hari ini. Apakah di Targum itu mereka menuliskan Yesua? Gitu. Apakah mereka menuliskan Yesua untuk orang yang bernama Yosua bin Nun di PL Ibrani? Gitu. Nanti kalau ketemu ya nanti kita akan bahas di periode selanjutnya kalau ketemu ya. Tapi intinya begitu, di PL Aram tidak ada hanya, jelas itu fakta, data mentah. Tidak ada yang bisa bantah gitu ya. Saya rasa aku nggak nemu hal di sini ya, kecuali nanti ada yang lebih paham tentang Aram bisa ketemu di antara Yod dan Sin ini ada hanya misalnya ya. Tapi sejauh ini secara penampilan visual aku kok kesulitan menemukan hal di situ ya. Jadi dari sini saya menyimpulkan ya berarti kita tidak salah menyebutkan nama Yesua sebagai bahasa terjemahnya. Sekali lagi ya, sebagai bahasa terjemahan. Terjemahan apa? Ya terjemahan Aramik gitu ya. Bukan bahasa asli. Kalau bahasa asli tidak berubah, tetap harus Ibrani, Yeho-nya harus ada gitu. Tetapi dalam bahasa terjemahan kita boleh menggunakan Yesua gitu. Karena dari dulunya orang Yahudi begitu. Dari sebelum Masehi sebenarnya. Artinya sebelum Masiah hadir, penyebutan Yesua itu sudah ada sebagai penyebutan nama Yehosua, istilahnya bunyi ganti, kata ganti itu sudah ada. Jadi ketika malaikat menyebutkan tadi di Matius 1 ayat 21, kamu nanti akan menamai dia Yesua, karena yang ini sebenarnya kan terjemahan ya, menerjemahkan dari nama itu. Dialah yang menyelamatkan. Jadi ya sah-sah saja nama pemberian malaikat adalah Yesua. Itu dari teks setidaknya teks Matius yang kita terima saat ini gitu. Jadi kalau misalnya ada dakwaan kepada
kita misalnya, kenapa kamu nyebut Yehosua? Kenapa kamu nyebut Yesua? Kita kan bisa beralasan, lah kitab Matius yang saya dapat aja nulisnya begitu. Gitu. Kalau misalnya ada yang asli Ibrani, seperti komentar dari bapak-bapak gereja di awal-awal, gitu, katanya ada kitab Matius berbahasa Ibrani. Saya juga pengen cek. Di Matius 1 ayat 21 ini tulisan Ibraninya Yesua atau Yosua gitu. Tapi karena kitabnya aja tidak ada yang otentik, ya saya tidak bisa beralasan atau berargumen gitu ya, karena adanya ya Yesua gitu. Jadi di kitab Aram PB ya nulisnya Yesua bukan Yosua, ternyata sama seperti di PL gitu ya. Jadi kalau disuruh berargumen, ya saya punya argumen jelas. PB nyebutnya Yesua, PL nyebutnya Yesua juga. Di Aram ya, ini di Aram. Sama-sama di Aram gitu. Ya sebenarnya itu pergumulannya. Nanti kalau ketemu yang targum akan saya tambahkan. Jadi intinya saya akan ikut yang mana itu tergantung situasi. Tapi secara umum malah saya lebih suka nyebut Yesus saja. Di publik ya, kecuali saya sedang mengajarkan ini, karena satu itu sudah terkenal, dihina pun ya saya tidak, ya santai-santai saja dihina. Kalau mereka menghina nama Yosua, nah itu saya baru semangat tes power. Kamu menghina nama Yeho, saya baru saya merasa apa ya istilahnya, punya hak gitu ya, membuat dakwaan di dewan langit itu. Ada orang menghina nama Yeho di bumi, namanya ini, orangnya ini. Tapi kalau orang menghina nama Yesus, kalau saya bawa ke atas ya nggak ada gunanya itu. Namanya bukan itu. Itu nama terjemahan gitu. Tapi kalau nama asli ya beda urusan gitu kan.